Halo Sobat Labaru, saya Yola. Dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan ketiga bulan Desember 2024. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, kembali ke jalan Tuhan, Lapas Banjarbaru gelar ibadah kebaktian Natal bagi warga binaan. Lapas Banjarbaru raih penghargaan sebagai Satker berpredikat WBK tahun 2024. Sukses raih WBK 2024, Lapas Banjarbaru terima penghargaan dari Ditjenpas. Kalapas serahkan penghargaan WBK 2024, pacu motivasi petugas dalam berkinerja. Teguhkan komitmen, perkuat persatuan bangsa. Lapas Banjarbaru gelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76. PLT Sahli Penguatan Reformasi Birokrasi dan Direktur Tikers Ditjen Pemasyarakatan kunjungi Lapas Banjarbaru. Dan inilah Labaru Sepekan. Kembali ke jalan Tuhan, Lapas Banjarbaru gelar ibadah kebaktian Natal bagi warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru gelar ibadah kebaktian Natal bagi warga binaan dan petugas bersama Lapas Narkotika Kelas 2A Karangintan dan Lapas Perempuan Kelas 2A Martapura. Para jemaat bernyanyi dengan hikmat saat lagu-lagu rohani dilantunkan dan mendengarkan dengan seksama saat pendeta berkhotbah. Wayan berharap melalui perayaan Natal ini, semuanya kembali ke jalan Tuhan dan kembali ke jalan kebenaran. Wayan berpesan, tidak ada ruginya berbuat benar dan tidak ada untungnya berbuat tidak benar. Kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan cara-cara yang benar. Tidak ada kebahagiaan diraih dengan cara tidak benar. Tanamkan itu di dalam sanubari, sehingga nanti menjadi manusia yang kembali ke masyarakat dengan fungsi masing-masing. Pesan Wayan. Sementara itu, Pendeta Esterwati dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar menyampaikan ucapan terima kasih karena selalu difasilitasi untuk memberikan pembinaan rohani bagi warga binaan. Ia juga menekankan pentingnya warga binaan untuk selalu diberikan pemahaman mendalam tentang kerohanian agar mampu berperilaku yang baik dan berakhlak di tengah keluarga serta masyarakat. Sebagai perwakilan warga binaan, Andre menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas kesempatan yang diberikan untuk merayakan Natal yang penuh makna. Lapas Banjarbaru raih penghargaan sebagai Satker berpredikat WBK tahun 2024. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru memperoleh prestasi membanggakan setelah berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri IMIPAS Agus Andrianto, didampingi Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim, kepada Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa di Auditorium Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia Tangerang pada kegiatan refleksi akhir tahun 2024 dengan tema Membangun Sinergi untuk Indonesia Emas, Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan sebagai pilar pembangunan nasional. Wayan mengungkapkan keberhasilan Lapas Banjarbaru meraih predikat WBK tersebut merupakan buah kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Proses panjang telah dilalui Lapas Banjarbaru sejak tahun 2024 dengan terus berbenah dan meningkatkan kinerja hingga akhirnya berhasil meraih predikat WBK. Predikat WBK yang diraih ini merupakan kebanggaan bagi seluruh jajaran Lapas Banjarbaru. Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa Lapas Banjarbaru telah berkomitmen untuk menunjukkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Wayan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas penghargaan predikat WBK yang diraih. Ia berucap terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Tentunya prestasi menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Agus Andrianto selaku Menteri IMIPAS dalam sambutannya mengucapkan selamat dan terima kasih atas capaian kinerja yang ditorehkan seluruh satuan kerja Kementerian IMIPAS telah meraih predikat WBK sehingga menutup akhir tahun dengan prestasi yang membanggakan untuk organisasi. Sukses raih WBK 2024. Lapas Banjarbaru terima penghargaan dari Ditjenpas. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas kesuksesan dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2024. Penghargaan diserahkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Y. Ambek Paramarta kepada Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Ditjenpas di Jakarta. Sehari sebelumnya, Lapas Banjarbaru telah menerima penghargaan WBK dari Kementerian Hukum yang diserahkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Lapas Banjarbaru menjadi satu dari 55 UPT pemasyarakatan yang berhasil meraih predikat WBK di tahun 2024. Wayan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Ditjenpas. Semoga menjadi motivasi bagi kami untuk berkinerja terbaik bagi Kementerian IMIPAS dan terus melakukan terobosan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi warga binaan dan masyarakat. PLT Dirjenpas Y. Ambek Paramarta dalam sambutannya mengucapkan selamat dan terima kasih atas prestasi yang ditorehkan Satuan Kerja Pemasyarakatan. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas komitmen dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional. Kami ucapkan selamat kepada UPT Pemasyarakatan yang berhasil meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2024. Ambek menegaskan pentingnya evaluasi untuk menyempurnakan program yang telah berjalan. Melalui refleksi akhir tahun ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan dapat meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kinerja untuk mencapai target program strategis yang telah ditetapkan, khususnya di bidang pemasyarakatan. Kalapas serahkan penghargaan WBK 2024. Pacu motivasi petugas dalam berkinerja. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyerahkan penghargaan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2024 kepada Tim Pembangunan Zona Integritas. Penghargaan ini diserahkan Kalapas pada kegiatan apel pagi pegawai yang berlangsung di halaman kantor Lapas Banjarbaru. Sebelumnya, Lapas Banjarbaru menerima penghargaan predikat WBK dari Kementerian Hukum yang diserahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Penghargaan juga diterima dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diserahkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Y. Ambek Paramarta. Lapas Banjarbaru menjadi satu dari 55 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berhasil meraih predikat WBK di tahun 2024. Ia berucap terima kasih atas dedikasi, kolaborasi, dan kerja keras seluruh pegawai dalam mewujudkan pembangunan zona integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Semoga penghargaan ini dapat memacu motivasi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik untuk warga binaan dan masyarakat. Lebih lanjut, Wayan berharap seluruh jajaran Lapas Banjarbaru dapat menjaga konsistensi dan terpeliharanya predikat WBK untuk mempersiapkan menuju WBBM. Sementara itu, Ketua Pembangunan Zona Integritas Lapas Banjarbaru, Tamrin, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan WBK yang telah diraih. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim zona integritas. Teguhkan komitmen perkuat persatuan bangsa. Lapas Banjarbaru gelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru gelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 yang diikuti para pegawai dan warga binaan di lapangan alun-alun Lapas Banjarbaru. Upacara bertema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju, dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Tamrin sebagai Inspektur Upacara.
Pada kesempatan tersebut, Tamrin membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengingatkan akan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara melalui peristiwa bersejarah yaitu agresi militer Belanda II. Peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Tema peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 ini adalah Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna bahwa kita seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia Maju. Kontribusi nyata kita haruslah dapat tercermin pula pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Di akhir amanatnya, Tamrin menegaskan bahwa tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri semata, namun merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa. Mari kita bersama-sama mempersembahkan dedikasi yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing, tegasnya. PLT Sahli Penguatan Reformasi Birokrasi dan Direktur Tikers Ditjen Pemasyarakatan kunjungi Lapas Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru menerima kunjungan dari Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara. Kunjungan ini disambut langsung Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa dan pejabat struktural serta jajaran. Turut mendampingi kunjungan PLT Staf Ahli Menteri IMIPAS, yaitu Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Maulidi Hilal, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan Jumadi, Kepala Bidang Pembinaan Kanwil Kemenkumham Kalsel Sugito, dan Kepala Unit Pelaksana Tugas Pemasyarakatan. Secara khusus, kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait ketahanan pangan, khususnya di pemasyarakatan, yang mana didukung oleh program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdapat dalam poin pemberdayaan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan dalam menghasilkan produk UMKM. Ida Asep Somara dan rombongan melihat langsung kondisi bangunan lapas serta memastikan kualitas pelayanan dasar bagi warga binaan terpenuhi dengan baik, seperti pelayanan kesehatan di Klinik Pratama, pelayanan penyelenggaraan makan dan minum di dapur sehat. Sarana asimilasi dan edukasi Labaru juga tak luput dari perhatian Pimti Pratama dan rombongan. Saya menjadi sebuah pusat kegiatan produktif yang dirancang untuk pengembangan kemandirian dan keterampilan asimilasi warga binaan. Area ini mencakup program pembinaan perikanan ikan lele, peternakan ayam pejantan, peternakan itik mentok, peternakan bebek ala bio, budidaya maggot, budidaya jamur tiram, budidaya sayur dan buah-buahan sebagai upaya pendukung ketahanan pangan. Usai melakukan peninjauan, rombongan menikmati makanan dan buah-buahan hasil perkebunan dan kue khas Banjar di rumah Mbak Anjung Sae Lapas Banjarbaru. Selanjutnya dilakukan diskusi yang membahas hasil peninjauan lahan Brigade Pangan di Desa Dahaduk Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan di Desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, Ida Asep Somara memberikan apresiasi terhadap pelayanan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas Banjarbaru. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita menarik seputar Lapas Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Sampai jumpa!